Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayuhal ikhwah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi dzunubus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam rangkaian acara Halal Bihalal DPC PKS Kecamatan Jonggol dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan pada saat ini menjadi sesuatu yang sangat berharga di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sesuatu yang sangat berharga di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang kita cintai, yang kita uswahi di dalam kehidupan kita, yang akan memberikan petunjuk jalan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, terutama kepada para panitia yang telah bisa menyelenggarakan acara Halal Bihalal DPC PKS Kecamatan Jonggol ini. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Yayan sebagai Ketua DSD PKS ya Kabupaten Bogor telah hadir bersama kita, yang nanti kita akan dengarkan tausiah arahan-arahan bagaimana kita bisa tetap eksis ya membangun dakwah ini menuju kemenangan yang abadi. Yang saya hormati Ketua Daerah Pemilihan 2 Bapak Haji Sulaiman ST, juga sebagai anggota dewan ya dari PKS Kabupaten Bogor. Mari kita doakan semoga iadah kita, para pemimpin kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk mengemban amanah yang berat ini. Yang saya hormati para pengurus DPC PKS Kecamatan Jonggol yang terus bersemai bersama-sama mengembangkan dakwah di Jonggol ini. Mudah-mudahan antum semua senantiasa juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para struktur tingkat Depra. Ada 14 Depra. Saya sapa satu persatu dari Depra Sukamaju, kemudian ada Depra Singasari, ada Depra Singajaya, ada Depra Cibodas, kemudian wilayah tengah, wilayah 2 ada Depra Sukamana, Depra Jonggol, Depra Sukasirna, Deka Sukanegara, dan Sukajaya. Kemudian saya juga sapa pengurus ranting di wilayah ketiga, yaitu dari Weninggali, dari Sukagali, Sirnagali, Bendungan, dan Balikambang. Semua saya sapa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi rahimahullah, saya atas nama pribadi dan juga mewakili struktur DPC PKS Kecamatan Jonggol menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan menghantarkan kita kepada derajat yang muttaqin. Juga saya sampaikan minal aidin wal faidin,
mohon maaf lahir dan batin. Tentu saja kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena saya memohon kepada seluruh ada semarisan membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin kaum muslimin, hadar dan simpatisan ikhwan akhwat sekalian, halal bihalal DPC pada tahun ini memang berbeda dengan halal bihalal sebelumnya, di mana biasanya kita mengadakan acara bertemu langsung. Kita adakan sebuah pertemuan yang besar, mencurahkan rasa kerinduan kita yang mungkin jarang bertemu. Ya, titik pertemuannya adalah di halal bihalal, tapi pada momentum pandemi COVID-19 ini, di mana mengharuskan kita ya bertemu bukan secara fisik tapi secara online. Dan itulah salah satu sesuatu yang harus kita miliki, bahwa kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, kalau kemarin kita mengikuti acara halal bihalal di DPD, yang salah satunya dalam kesempatan adalah Ibu Bupati yang mengapresiasi ya, dan PKS yang terdepan menggunakan teknologi untuk mengadakan halal bihalal. Alhamdulillah, ini adalah sebuah respon yang baik. Wabillahi rahimahullah wa akhwat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pandemi Covid-19 ini ya kita banyak di rumah, kegiatan di rumah gitu, bahkan bekerja pun di rumah, tetapi jangan pernah menurunkan produktivitas kita di dalam berdakwah. Ya. Tetap kita harus produktif sebagai jundi, sebagai kader. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan? Maka kita fokus tetap ya berkhidmat kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini? Ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu adalah membangun struktur sosial masyarakat. Kalau kita kutip dari ungkapan Presiden partai kita saat Sohibul Iman, ya, bahwa kita harus menguatkan struktur sosial masyarakat kita. Apa yang harus kita bangun ke depan? Yang pertama adalah harus kita bangun adalah rasa memiliki, ya, bahwa partai ini adalah partai yang kita cintai, partai milik kita semua. Bahkan bukan hanya milik kader, tapi ini adalah partai politik milik bangsa Indonesia. Ini sebuah aset besar. Dengan adanya rasa memiliki ini, ya, insya Allah, ya, apapun rintangan, tantangan ke depan, bukan hanya kita sebagai kader yang akan menjaga rumah dakwah kita, tetapi mungkin masyarakat juga akan turut serta di dalam menjaga rumah dakwah kita. Ya. Jadi ke depan kita harus membangun rasa memiliki, baik secara kader, secara internal. Partai dakwah ini harus terus eksis, terus bergelora di masyarakat, ya, terus maju bergelombang terus bersama masyarakat. Berikan rasa memiliki itu kepada masyarakat, bahwa PKS, terutama Kecamatan Jonggol, bukan hanya milik kader PKS dan simpatisan PKS, tetapi milik seluruh masyarakat Kecamatan Jonggol lebih khusus. Ya, bagaimana caranya? Ya, mari kita berinteraksi dengan masyarakat. Ya, kalau sudah terjadi ada rasa memiliki, ya, tentu saja berbeda antara yang punya kontrakan dengan yang kontrak. Kalau yang merasa memiliki sebuah rumah contohnya, ketika ada sesuatu hal yang tidak berkenan, tidak mengumbar di luar, tetapi justru ada upaya untuk memperbaikinya, diselesaikan di internal. Ya, itulah etikanya yang mempunyai atau memiliki rumah. Ya, kita sebagai kader, simpatisan, PKS ini adalah rumah kita. Mari kita besarkan bersama. Ya, jadikan wasilah ini adalah wasilah dakwah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, harus kita lakukan adalah rasa kebersamaan. Pandemi COVID-19 ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita, bahwa kondisi tidak senantiasa baik. Ada kalanya kondisi itu adalah kondisi yang kita tidak harapkan atau kurang baik. Ya. Bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita tetap di rumah? Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pendapatan. Oleh karenanya, mari kita bangun, wabil khusus di internal kader sendiri. Mari kita bahu-membahu, saling bersama-sama berjalan dalam kondisi yang sulit ini.
saling berbagi, saling memberi, akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Ya. Rahimahullah. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita memiliki rasa kebersamaan. Dan saya juga amanah kepada semua kader, terutama di Kecamatan Jonggol, bahwa untuk membangun sebuah negeri, membangun sebuah wilayah yang maju, tidak cukup dengan kita sebagai kader PKS. Kita perlu bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Perlu diingat bahwa kebenaran itu bukan hanya ada di PKS. Kebenaran itu juga ada di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, mari kita tanamkan di dalam jiwa kita, kita siap bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk membangun bangsa ini, wabil khusus Kecamatan Jombang. Ya. Yang ketiga, rahimahullah, yang harus kita tanamkan adalah rasa kepercayaan. Percaya terhadap kiadah kita. Apapun yang terjadi, insya Allah kiadah kita tidak pernah meninggalkan kita, menyesatkan kita. Bangunlah kepercayaan itu. Ya, kita curahkan sepenuhnya. Mari kita bersama-sama membangun kepercayaan juga kepada masyarakat. Ya, selama ini masyarakat mungkin banyak yang ragu terhadap PKS. Ya, karena ada sisi-sisi yang berbeda. Tapi yakinlah bahwa PKS yakin akan bersama rakyat dan membela rakyat untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, Bapak dari kader, jangan sampai ada kader yang nganggur. Kader berbaurlah dengan masyarakat. Ya, berikan kepercayaan bahwa kita adalah partai yang siap bekerja sama dengan masyarakat. Yakinkan kepada mereka. Ya, kita di tataran politik nasional, bagaimana kita menjadi oposisi, tapi di tingkat desa, di tingkat kecamatan, mari kita bersinergi, ya, karena dengan bersinergi akan membangun kepercayaan. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa amanah, ya, ini juga disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera, bahwa jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang kecil, jangan pernah menyepelekan amal-amal yang kecil ataupun sedikit, tapi justru dengan amal-amal kecil itu akan berdampak besar, ya. Jangan pernah kita menganggap suatu amal itu kecil, ya, sehingga kita menyepelekannya. Tapi bagaimana amal-amal yang kecil ini terus kita lakukan, terus kita berikan kepada masyarakat, dan insya Allah, ya, akan hasil yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, setiap kader jangan sampai di tengah pandemi COVID-19 ini kita kenyang sendiri, sedangkan membiarkan tetangga-tetangga kita kelaparan. Berikanlah apa yang kita punya, walaupun sedikit, mungkin hanya sekedar makanan kecil, ataupun hal-hal yang lain, kita sisihkan dari rezeki kita untuk membangun kebersamaan bersama masyarakat, dengan mobil khusus kepada tetangga kita, ya, dengan makanannya, dengan hal-hal yang kita bantu dengan masyarakat. Insya Allah, dengan seperti itu, kejadian yang dahsyat akan luar biasa kepada PKS. Yang terakhir adalah, saya berpesan, mari kita menjadi pelopor-pelopor kebaikan di tengah masyarakat. Ya. Kalau ada 1000 orang yang berbuat baik, maka salah satunya kita harus ada di dalamnya. Kalau ada 100 orang yang berbuat baik, maka kita salah satu yang harus ada di dalamnya. Kalau ada 10 yang berbuat baik, mungkin salah satu kita adalah pemimpinnya. Dan kalaupun ada 1 orang yang berbuat baik, itulah kita yang melakukannya. Insya Allah, kalau semua kader bersinergi, membangun rasa membangun rasa kepercayaan, dan membangun rasa keyakinan, kemudian kita terus berbuat baik walaupun hanya hal-hal yang terkecil, insya Allah kemenangan 2024 akan kita raih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.